Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholisa Mardiah dengan NIM 22329013 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial untuk memenuhi tugas studi masyarakat Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas mengenai modernisasi di Indonesia, yang mana modernisasi ini kerap sekali kita dengar di zaman sekarang karena tidak jauh dari kata modern, yang mana ini berkebalikan dengan situasi di zaman dahulu, budaya-budaya di zaman dahulu, dan lain sebagainya. Nah, dengan itu kita harus mengetahui dulu nih, apa itu modernisasi. Nah, sebelum itu, sepertinya aku harus mencari tempat yang lebih prepare untuk menjelaskan apa itu modernisasi dan lain sebagainya. So, kita pindah posisi dulu yuk. Oke, jadi sekarang aku udah berada di tempat yang lebih prepare buat aku jelasin apa itu modernisasi di Indonesia dan juga tanggapan aku mengenai modernisasi di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa modernisasi itu sendiri. Nah, modernisasi itu diambil dari kata modern yang artinya masa kini, yang mana modernisasi ini merupakan proses perubahan menuju cara berpikir dan sistem sosial yang lebih rasional, yang terbuka terhadap perubahan serta mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga jika kita masukkan, modernisasi di Indonesia merupakan proses transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan kompleks dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga teknologi. Dan proses ini erat kaitannya dengan upaya pembangunan nasional sejak kemerdekaan hingga era globalisasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, bagaimana sih cara kita mengenali modernisasi di Indonesia? Modernisasi itu sendiri ada banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama ada rasionalitas, yang mana segala keputusan berdasarkan pada logika dan bukti ilmiah. Lalu yang kedua ada sekularisasi, yang mana ini merupakan pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintahan. Lalu yang ketiga ada individualisasi, yang mana ini merupakan peningkatan kesadaran akan hak dan kebebasan individu. Lalu yang keempat ada diferensiasi sosial, yang mana ini merupakan masyarakat yang terbagi atas fungsi-fungsi yang khusus seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Lalu juga ada mobilitas sosial yang tinggi, yang mana ini merupakan kesempatan berpindah status sosial lebih terbuka lagi. Dan yang terakhir, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa kita kenal dengan iptek, yang mana ini tentu saja mendorong efisiensi dan inovasi kita yang agar bisa lebih maju lagi di generasi-generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya tentu saja modernisasi ini mengalami yang namanya perkembangan dari satu masa ke masa yang lain, atau bisa kita kenal dengan proses modernisasi di Indonesia. Nah, modernisasi di Indonesia ini berlangsung secara bertahap. Jadi ada dari masa kolonial hingga masa sekarang yang kita rasakan di tahun 2025. Nah, jadi ada di era Orde Lama itu modernisasi fokus pada pembangunan politik dan ideologi nasional, dan juga masih terbatas mengenai industrialisasi dan infrastruktur. Lalu di era Orde Baru, modernisasi dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang terpusat dan juga investasi asing mulai masuk dan muncul industri-industri yang besar. Lalu pembangunan infrastruktur juga meningkat, pendidikan juga meningkat, serta ada juga beberapa ketimpangan yang berlangsung di sana, serta sentralisasi kekuasaan. Dan di era reformasi hingga sekarang ini di tahun 2025, modernisasi ini bersifat demokratisasi atau desentralisasi kekuasaan, dan juga informasi internet itu lebih bisa digunakan baik itu melalui media sosial dan lain sebagainya, dan juga tumbuh banyak sekali ekonomi digital atau UMKM yang berbasis teknologi. Itu untuk perubahan dari masa ke masa mengenai modernisasi. Nah, mengenai modernisasi itu sendiri tentu saja ada banyak sekali dampak yang kita sebagai masyarakat Indonesia bisa rasakan, dan juga tidak bisa kita pungkiri bahwasannya dampak-dampak tersebut ada yang negatif dan juga ada yang positif. Nah, kita bakal bahas satu-satu nih mengenai
dampak negatif dan dampak positif. Tapi kita bakal mulai dulu dari dampak positifnya. Jadi dampak positif dari modernisasi di Indonesia, yang pertama itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi masyarakat ini ketika sudah ada modernisasi, mereka akan meningkat taraf hidupnya. Jadi mereka bisa merasakan apa yang sebelumnya belum bisa mereka rasakan. Terus juga kemajuan dari bidang pendidikan itu lebih meningkat, juga kesehatan juga lebih meningkat, sehingga orang-orang yang dulu kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan itu bisa diusahakan di era modernisasi ini. Lalu juga terbukanya lapangan kerja dan usaha, serta konektivitas lebih baik antara wilayah karena adanya infrastruktur. Namun di sini juga ada dampak negatifnya. Apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama, pasti banget hilangnya nilai-nilai lokal dan tradisional. Hilangnya mereka karena modernisasi bersifat masa kini, sehingga apa yang menjadi adat istiadat di zaman dahulu, tradisi-tradisi di zaman dahulu, jadinya perlahan-lahan mulai menghilang. Lalu juga ada urbanisasi berlebihan dan kemacetan, terus juga ada ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, dan juga degradasi lingkungan antara masing-masing akibat industrialisasi. Nah, di sini kita bisa melihat nih, wah ternyata dampaknya ada banyak sekali, sehingga kita bisa merasakan nih tantangan-tantangan apa aja yang bisa kita lihat di masa depan. Nah, jadi tantangan-tantangan modernisasi Indonesia itu bisa juga mengenai kesenjangan digital antara wilayah maju dan wilayah yang tertinggal, terus juga ada ketimpangan sosial dan ekonomi, terus juga ada korupsi dan birokrasi yang tidak efisien, dan pastinya kurang kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi revolusi 4.0. Nah, tadi ada tantangannya, tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi generasi muda, perlu mengupayakan untuk menghadapi tantangan modernisasi ini. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga kita bisa membangun infrastruktur digital yang merata, tidak hanya di satu tempat, tidak hanya di kota saja, namun merata sehingga semua orang bisa merasakan infrastruktur digital ini. Lalu, penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan modern, dan juga reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang konsisten. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya modernisasi di Indonesia ini adalah proses yang sangat kompleks dan akan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian, dan juga modernisasi ini dapat membawa kemajuan yang dijalankan secara inklusif dan berkelanjutan. Tapi tetap saja harus menjaga diri agar jati diri bangsa itu tidak punah atau tidak hilang, dan juga dipastikan bahwasanya peran pemerintah, peran masyarakat, peran dunia pendidikan itu sangat penting sekali untuk mengarahkan modernisasi ini ke arah yang lebih positif dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita masuk mengenai tanggapan pribadi mengenai modernisasi di Indonesia. Jadi menurut saya sendiri, modernisasi ini merupakan perubahan yang menuju ke tahap yang lebih maju lagi, lebih rasional lagi, lebih efisien lagi, sehingga ini bukan hanya sekedar teknologi atau infrastruktur yang canggih, tapi tentang cara berpikir masyarakat untuk lebih terbuka lagi terhadap perubahan, lebih menghargai lagi ilmu pengetahuan, dan lebih sadar lagi akan waktu, tanggung jawab, dan keteraturan yang ada. Namun jika dilihat sekarang ini, modernisasi di Indonesia ini bisa dikatakan bahwasanya belum cukup merata, karena kota-kota besar itu bisa ditampakkan dengan jelas modernisasi itu dengan adanya gedung-gedung yang besar, terus juga ada layanan digital yang lengkap dan juga transportasi modern. Namun di lain sisi, di kota-kota yang tertinggal atau yang di tempat-tempat yang terpencil itu belum banyak sekali yang bisa merasakan manfaat dari modernisasi ini, dari kemajuan-kemajuan yang ada pada saat ini, sehingga menurut saya modernisasi itu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai fisik saja, tapi juga dari segi pemerataan akses dan keadilan sosial, sehingga
seperti yang dikatakan di dampaknya tadi, bahwasannya ada dua sisi yang bisa kita lihat di modernisasi ini. Yang pertama, memberi banyak sekali kemudahan, baik itu akses informasi, terus juga ada pendidikan online, terus juga ada kemudahan dalam berkomunikasi. Namun di lain sisi, modernisasi ini bisa membuat manusia sangat bergantung dengan teknologi, sehingga kehilangan kedekatan sosial, terus juga meninggalkan nilai-nilai tradisional yang penting. Bahkan manusia sekarang rasanya kalau sehari tidak memegang yang namanya handphone atau teknologi atau media sosial dan lain sebagainya, mereka akan bingung, mereka akan pusing untuk menghadapi kehidupan mereka. Oleh karena itu, saya percaya bahwasannya modernisasi ideal itu adalah modernisasi yang tetap menjaga kearifan lokal, memperkuat karakter bangsa, dan menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi. Bukan hanya sekedar cepat dan lebih canggih, tapi modernisasi ini membuat masyarakat menjadi lebih cerdas, lebih beretika, dan lebih peduli terhadap lingkungan dan sesama. Baik, sekian dari saya untuk penyampaian materi modernisasi di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.